Hai anak-anakku semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teks pidato persuasif. Pengertian teks pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pesan yang disampaikan kepada sekelompok khalayak oleh seorang pembicara yang hadir untuk memengaruhi pilihan khalayak. Hal tersebut dilakukan melalui pengondisian, penguatan, atau pengubahan tanggapan atau respon mereka terhadap gagasan, isu, konsep, atau produk. Upaya persuasif akan berhasil baik jika pesan yang disampaikan melalui pidato persuasif tersebut memiliki akibat dampak sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tujuan pidato persuasif. Berikut ini tujuan pidato persuasif, yaitu yang nomor 1, pembentukan tanggapan. Pembicara persuasif mempertalikan gagasan atau sesuatu yang baru terhadap nilai yang telah melekat pada khalayak. Pembicara harus menyadari bahwa pembentukan tersebut merupakan proses pertalian ide-ide baru dengan nilai-nilai yang mapan bagi khalayak dan hasilnya perubahan perilaku. Tujuan pidato persuasif yang kedua adalah penguatan tanggapan. Maksud penguatan tanggapan dalam pidato persuasif adalah mengharapkan kesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini terhadap beberapa topik, gagasan, atau isu. Penguatan tanggapan dikaitkan dengan nilai-nilai dan sikap yang sudah ada pada khalayak. Nilai-nilai bercirikan kesenangan, kekuatan, dan kepentingan. Tujuan pidato persuasif yang ketiga adalah pengubahan tanggapan. Maksud pengubahan pidato persuasif adalah pengubahan tanggapan sekelompok khalayak untuk mengubah perilaku mereka terhadap suatu konsep atau gagasan. Selanjutnya, struktur teks pidato persuasif. 1. Pembukaan. Yang kedua, isi. Dan yang ketiga, penutup. Struktur yang pertama yaitu pembukaan pidato. Dalam pembukaan teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu salam pembuka, kemudian ucapan penghormatan, yang terakhir ucapan syukur. Salam pembuka dalam pidato persuasif, contohnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan lain-lain. Nah, pidato ini dalam salam pembukanya disesuaikan dengan yang hadir dan daerah setempat serta kepada siapa, tema apa yang kita sampaikan pada saat itu. Yang kedua yaitu nomor B, ucapan penghormatan. Ini biasanya dilakukan menyebutkan
kepada undangan yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, kemudian baru kita sebutkan pada undangan atau hadirin yang jabatannya di bawahnya dan sampai terakhir. Contoh, kalau kita berpidato misalkan di lingkungan sekolah, contoh untuk ucapan penghormatan sesuai dengan jabatan, misalkan yang terhormat Kepala SMP PGR 5 Denpasar, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf pegawai SMP PGR 5 Denpasar, yang saya hormati para tamu undangan yang berbahagia, teman-teman kelas 9 serta adik-adik kelas 7 dan kelas 8 yang saya sayangi. Kemudian nomor C, ucapan syukur. Biasanya di sini kita menyampaikan puji syukur ke hadapan Tuhan karena kita diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara tersebut. Selanjutnya, isi pidato. Isi pidato persuasif adalah bagian yang penting karena memuat inti dari hal-hal yang akan disampaikan atau pesan yang akan dibicarakan. Kemudian pada bagian isi, orator menjelaskan secara detail dan jelas mengenai hal tertentu yang disampaikannya kepada hadirin. Yang ketiga adalah penutup pidato. Penutup pidato merupakan akhir dari sebuah pidato. Penutup pidato yang baik memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Yang kedua, menyampaikan permintaan maaf kepada para pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung perasaan pembaca. Yang terakhir adalah salam penutup. Anak-anakku semua, demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan kalian kembali membaca literatur di rumah, boleh mencarinya di internet dan memahaminya. Bila ada hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.